Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Diva Amalia dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan menjelaskan soal bagian A, B, dan juga C. Untuk soal A sendiri yaitu adalah menggambar sketsa tempat kedudukan akar. Yang pertama dilakukan adalah mencari titik zero. Didapatkan dari S plus 2 sama dengan 0 sehingga S didapatkan negatif 2. Lalu dicari titik pol yaitu diperoleh dari karakteristik S kuadrat min 4S plus 13 sama dengan 0. Sehingga apabila diakarkan pada S1 S2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Setelah dilakukan perhitungan dan penurunan, ia akan diperoleh yaitu 2 plus minus J3. Jadi untuk transfer fungsinya dia memiliki dua pol dan juga satu zero, di mana polnya yang pertama ada 2 plus 3J dan yang kedua ada 2 min 3J. Untuk titik zeronya sendiri adalah negatif 2. Digambarkan pada diagram kartesiannya ya. Di situ untuk pol yang atas dia bernilai yang positif yaitu 2 plus 3J, yang bawah itu 2 negatif 3J. Lalu titik zeronya terletak di negatif 2. Untuk yang bagian B, di sini kita akan mencari titik perpotongan pada sumbu imajiner. Yang pertama kita harus menentukan K-nya dahulu menggunakan rumus 1 plus G dalam GS sama dengan 0. Untuk GS sendiri langsung kita substitusi sehingga menjadi 1 plus K dalam kurung S plus 2 per S kuadrat min 4S plus 13 sama dengan 0. Kita jadikan satu ruas sehingga dia menjadi S kuadrat min 4S plus 13 plus K dalam kurung S plus 2 sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan ya, dia akan mendapatkan nilai untuk S kuadratnya sama dengan 1, 2K plus 13. S pangkat 1, K min 4, dan juga S pangkat 0-nya K negatif 4 dalam kurung 2K plus 13 per K min 4 dikali 2K ditambah 13. Untuk K sendiri kita cari nilai positifnya yaitu K negatif 4 sama dengan 0. Untuk K sama dengan 4 sehingga diperoleh, kita langsung substitusikan saja nilai K-nya ke dalam persamaan. Setelah dilakukan perhitungan dengan mensubstitusi nilai K-nya, maka nilai S akan diperoleh yaitu plus minus J 4,82. Lalu untuk soal yang bagian C, kita akan menentukan gain K pada perpotongan sumbu JW. Untuk gainnya sendiri itu dapat dicari dengan negatif 4W ditambah KW sama dengan 0, yaitu jika dilakukan substitusi nilai K dan juga perhitungan K akan diperoleh nilai 4, positif 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Radridwansa dengan NIM 23191020116 dari Sistem Kontrol Kelompok D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara untuk menentukan titik break-in. Yang pertama itu 1 plus G dalam kurung S sama dengan 0. 1 plus K dalam kurung S plus 2 per S kuadrat min 4S plus 13 sama dengan 0. Sehingga K menjadi sama dengan negatif S kuadrat min 4S plus 13 per S plus 2. Kemudian didapat hasil 2S kuadrat plus 4S min 4S min 8 min S kuadrat plus 4S min 13 sama dengan 0. S kuadrat plus 4S min 21 sama dengan 0. Sehingga untuk titik break-in-nya itu berada pada S sama dengan 3 atau S sama dengan min 7. Kemudian untuk menentukan poin E atau sudut keberangkatan dari pol kompleks itu pertama-tama mencari sudut pol yaitu P pol 1 sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk sudut 0, P01 sama dengan 36,86 derajat. Kemudian untuk sudut keberangkatan dari 2 plus J3 yaitu P sama dengan sigma P pol dikurangi dengan sigma P0. Dihasilkan 53,14 derajat. Kemudian untuk P keberangkatan yaitu 180 dikurangi P sebesar 53,14 derajat menghasilkan 126,86. Jadi untuk sudut keberangkatan dari 2 min J3 yaitu sebesar 126,86 derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jatus Bukanti dengan NIM akhir 97 dari kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan kode yang digunakan untuk simulasi berbasis Python memakai library Python bernama control. Pertama, di sini seperti yang kita tahu kalau numpy alias np itu digunakan untuk operasi matematika, sedangkan matplotlib plot digunakan untuk membuat grafik atau plot, dan control ini library khusus sistem kontrol dipakai untuk fungsi transfer, menggambar lokus, dan seperti itu. Selanjutnya, definisi fungsi transfer. Di sini kan ada num 1,2 dan 1, negatif 4, 13 itu num 1,2 itu adalah representasi dari S plus 2, sedangkan den 1 ini itu representasi dari S kuadrat min 4S plus 13. Selanjutnya ini menampilkan fungsi transfer. Di sini nanti mendapatkan output S plus 2 per S kuadrat min 4S plus 13. Ini tuh bentuk aljabar dari sistem dinamisnya. Selanjutnya ada mencari pol dan zero. Pol itu adalah akar dari penyebut, sedangkan zero adalah akar dari pembilang. Akar dari S kuadrat min 4S plus 13 akan menghasilkan 2 pol kompleks konjugat, dan akar dari S plus 2 menghasilkan 1 zero, yaitu negatif 2. Selanjutnya menampilkan pol dan zero. Ini untuk menampilkannya di sini. Dan mencari titik break-in. Titik break-in itu adalah titik di sumbu real tempat dua lintasan lokus bertemu atau bercabang. Polinomial S kuadrat plus 4S min 21 dipakai di sini untuk mencari kemungkinan titik break-in di sini hasil dari analisis lokus tadi. Lanjut, perpotongan sumbu imajiner saat K sama dengan 4. Diketahui dari analisis bahwa K sama dengan 4, karakteristik sistem berada di S sama dengan plus minus J akar 21. Ini berarti sistem berada tepat di sumbu imajiner, yaitu dalam kondisi berosilasi tanpa redaman. Lanjut, ada plot locus. Di sini PLT figure menggunakan ukuran gambar 10 x 6 inch, dan R locusnya ini adalah menggambar locus dari sistem GS. Lanjut, menandai titik break-in. Real break adalah nilai real dari titik break-in. Ini nilainya, dan titik ini diberi tanda go di plot. Lanjut, menandai perpotongan sumbu imajiner. Menandai dua titik sumbu imajiner plus J akar 21 dan minus J akar 21 ditandai dengan lingkaran mo atau tulisan mo, dan diberi teks saat penanda bahwa terjadi saat K sama dengan 4. Dan selanjutnya dijelaskan sama teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Wahidullah dengan NIM dari kelas 19 10 20 10 96. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai program yang akan saya presentasikan mengenai fungsi dan juga kegunaannya dalam hasil yang ditampilkan. Yang dimana program saja itu menunjukkan tambahan sudut keberangkatan dari pola kompleks, lalu dialihkan print dengan titik koma atas per n titik sudut berangkat dari pola kompleks dalam derajat, yang dimana L2 adalah 5, P1 itu sama dengan 2 plus 3J, dan 0 itu sama dengan min 2. Yang dimana program ini itu memberikan variabel perhitungan yang untuk angle zero ini, yang dimana fungsinya untuk menghitung sudut vektor dari zero ke pola dalam derajat, yang dimana ini juga pun berfungsi dalam menghitung sudut vektor konjugatnya juga dari 2 ke 3J. Kami juga menggunakan rumus umum untuk sudut keberangkatan atau Degree angle dari pola kompleks dalam analisis load locus, yang dimana program selanjutnya ada gambar garis arus keberangkatan, yang dimana tertera dengan theta per grad sama dengan dekturet buka kurung theta per departur tutup kurung. Dan di sini programnya untuk yang pertama yaitu mengubah sudut dari derajat ke radian. Untuk program selanjutnya adalah X per
per start, koma Y per start sama dengan P1 titik real, koma P1 image. Dan lainnya adalah X per N sama dengan X per start plus L bintang atas NP titik cos dan theta red. Di sini itu menunjukkan di mana titik akhir vektor arah kebelakang dari posisi pull, yang dimana menggambarkan garis arah sudut kebelakang dari memberi label. Selanjutnya adalah gambar konjutat bawah, yang dimana konjutat bawah ini yaitu programnya berisi data overhead garis bawah net sama dengan dead to red, buka kurung, min theta, garis bawah detektur, tutup kurung, lalu X garis bawah N2 sama dengan X garis bawah start plus L bintang atas NP titik cos, buka kurung, tutup kurung, theta, garis bawah red, yang dimana fungsi ini untuk menghitung arah konjugatnya atau simetris terhadap sumbu X. Yang selanjutnya itu yang dimana ada PLT titik plot buka kurung X garis bawah star, koma X start N2 tutup kurung, koma lalu buka kurung lagi min Y garis bawah star, koma Y buka kurung N2, dan di akhir adalah program line weight sama dengan titik koma 5, yang dimana itu fungsinya juga menggambarkan pola dari konjutat 2 min per 3J. Selanjutnya itu ada dan selanjutnya itu ada program response step untuk CAF sama dengan 4. CAF sama dengan 4 atau bisa dibilang CL garis bawah SJS atau feedback, yang dimana itu untuk mendefinisikan sistem tertutup dengan penguatan nilai K sama dengan 4. Eh, dan dimana untuk K sama dengan 4 ini menghasilkan dan menggambarkan respon sistem terhadap masukan tangga atau step input. Di sini juga ada program PLT titik figur dan fixes sama dengan 10,6, di mana itu menunjukkan besaran 10/6. Dan untuk PLT X labelnya juga waktu atau bisa dibilang satuan itu sekon, dan PLT Y label itu menunjukkan hasilnya amplitudo, dan ini menunjukkan bahwa itu benar atau true. Selanjutnya itu ada respon frekuensi bot plot, yang di sini itu programnya itu ada PLT titik video atau Vexes 8,5, yang dimana itu fungsinya itu untuk menampilkan bot plot atau magnitudo dan fase terhadap frekuensi dari sistem tertutup, yang dimana nantinya ini dari program ini semua itu nanti akan ditujukan pada hasil yang sudah tertera. Eh, Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Putri Livia dengan NIM akhir 100. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang grafik, hasil grafik. Nah, jadi yang pertama dari root locus untuk GSK STS tambah 2 per S pangkat 2 min 4 S plus 13. Jadi di sini root root grafik, gambar grafik yang dihasilkan yang di mana nilai break-in-nya ini bertepatan pada di nomor min 7 di sini. Jadi terus untuk titik puncak positif ini adalah 3 sama yang di bawah ini adalah titik negatif paling bawah yaitu negatif negatif 3. Nah, jadi untuk yang merah ini, yang di titik merah ini adalah sudut berangkat ya, yang dimana awal dari di sini sudut berangkatnya itu nilai pada nilai pada nilai
pada 126,87 derajat. Jadi dibulatkan menjadi ini 126,9 derajat. Jadi di sini di mana nilai titik ya kemungkinan titik break ini itu yang pertama pada -7, -7, -7,3. Ini -7 sama 3 ke sini, ke atas. Terus ini itu mungkin dari nilai nilai hasil grafiknya saya sebutkan. Seperti itu. Untuk min 2-nya ini adalah nilai zero. Nilai zero di sini di grafiknya ini ditunjukkan pada bulatan kecil yang di ini inilah ini min 2 ini adalah zero. Nah, jadi ini adalah zero, ini adalah titik break in yang nilainya -7. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan grafik. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.